Halo semuanya, balik lagi bareng saya di Ulasan Bola. Kali ini saya akan membahas tentang Coach Bojan Hodak yang dirumorkan, yang digosipkan akan melatih timnas. Tapi ini hanya masih sebatas rumor, sebatas isu, tapi tidak ada salahnya kita bahas Coach Bojan Hodak ya. Apa sih kelebihannya mungkin dari sisi teknis dan non teknis. Ya sejak kepergian Clippers, tentu PSSI diribetkan atau dipusingkan dengan mencari siapa pelatihnya ya. Dari sekian banyak kandidat, salah satu nama yang mencuat kabarnya Coach Bojan Hodak. Meskipun kabar ini belum bisa terkonfirmasi, tapi mari kita bahas, mari kita berandai-andai kenapa Coach Bojan Hodak ini diincar ya teman-teman. Ya, Coach Bojan Hodak ini bisa membawa Persib back to back juara dan selangkah lagi membawa Persib ke babak 16 besar AFC. Tentu ini sebuah prestasi. Kalau ditanya apakah cocok atau tidak melatih timnas, ya cocok-cocok aja. Karena Coach Bojan ini pelatih yang sudah paham kultur Asia, sudah paham kondisi sepak bola Asia, budaya di Asia, karena beliau berpengalaman yang melatih di Malaysia terutama. Beberapa kali dia pernah melatih timnas Malaysia U19, pernah melatih beberapa klub di Malaysia, pernah melatih klub PSM Makassar meskipun sebentar, dan sekarang di Persib. Jadi karakternya cocok gitu. Tapi menurut saya akan sedikit mengulas apa sih kelebihan dari Coach Bojan Hodak. Bojan Hodak ini bukan pelatih seperti Pep Guardiola yang memiliki pemahaman taktikal yang sangat rigid, yang sangat detail. Mungkin bukan juga pelatih yang dalam tanda kutip ya kayak taktik ya, bukan artinya Coach Bojan Hodak tidak memiliki taktik, tapi bukan tipikal pelatih yang seperti itu. Kelebihan utama dari Coach Bojan Hodak adalah beliau mampu menguasai ruang ganti. Beliau mampu meredam ego-ego para pemain bintang, dan beliau mampu merangkul semua pemain maupun pemain asing, pemain lokal, naturalisasi dan sebagainya. Beliau mampu mengharmonisasikan ruang ganti. Itu adalah modal utama, kelebihan utama dari Coach Bojan Hodak. Kita bisa melihatlah video-video yang beredar bagaimana dia, betapa kerasnya dia di ruang ganti ketika Persib tertinggal 2-0. Di musim lalu tertinggal 2-0 dari Lion, di musim ini tertinggal 2-0 dari Selangor, bisa comeback, dan bagaimana reaksi beliau di ruang ganti ketika jeda babak pertama. Meledak-ledak, emosi, itu adalah ciri khas dari Coach Bojan Hodak. Tapi di balik itu semua, bagaimana kita juga bisa melihat kedekatan beliau dengan para pemain. Beliau ini bukan hanya sebagai pelatih, tapi juga sebagai ayah. Kedekatannya dengan para pemain ketika latihan, bercanda, bahkan ada gestur-gestur seperti menendang. Itu membuat para pemain merasa dia tidak hanya sebagai pelatih tapi juga sebagai ayah. Dan itu adalah modal yang sangat penting. Karena apa? Walau bagaimanapun, sehebat apapun pemain adalah manusia yang sama seperti kita, punya sisi emosi, bisa capek, bisa lelah. Nah, Coach Bojan ini tipikal pelatih yang mampu memotivasi, yang bisa mensupport, yang bisa menyentuh sisi emosional para pemain, dan itu modal berharga bagi seorang pelatih. Tentu pemahaman taktikal juga penting. Nah, sebetulnya dari taktikal juga gak buruk. Coach Bojan mungkin bukan tipikal pelatih yang gemar menguasai possession football ya, tidak gemar menguasai permainan, tidak terlalu dominan dalam possession football, tapi dia tahu timing kapan harus menyerang dan bertahan. Ciri-ciri Coach Bojan ini di 2 musim bersama Persib itu defense to counter ya. Ciri-cirinya ya tim tersebut atau Persib mempunyai sayap-sayap yang cepat, punya gelandang bertahan yang mampu melakukan transisi positif dengan baik, punya back-back yang tangguh. Dan di 2 musim itu ditunjukkan oleh Coach Bojan, Persib menjadi salah satu tim yang paling sedikit kebobolan dan efektif dalam menyerang. Di musim ini memang ada sedikit perubahan dengan materi pemain berkelas seperti musim ini memang Persib sedikit bisa mengontrol lini tengah ya, dan Persib juga sedikit bisa menguasai permainan, tapi tetap fondasi utamanya di lini pertahanan. Ada pemain seperti Barba yang mampu melakukan build up serangan dari belakang, kemudian ada seperti striker seperti Ramon yang tidak hanya menunggu di kotak penalti, dia menyebut bola. Ada William Barros yang ternyata di posisi sayap itu mampu menghadirkan perbedaan. Ada Beckham Putra yang meskipun datang dari bench, dia selalu menghadirkan perubahan. Jadi sepertinya Coach Bojan ini sudah mulai paham, sudah mulai tahu game plan-nya apa. Karena di musim ini adalah musim dimana
dia menentukan sendiri pemain-pemainnya, bukan pemain warisan dalam tanda kutip dari pelatih sebelumnya. Jadi baik taktikal maupun non taktikal, ini Coach Bojan ini sangat bagus, dan sebagai bobotoh tentu berharap Coach Bojan terus bertahan ya di Persib. Jadi itu juga masih kabar burung, jadi jangan terlalu dibesar-besarkan ya teman-teman. Kita doakan yang terbaik untuk Coach Bojan dan Persib. Baik teman-teman semua, khususnya bobotoh, mari kita berdoa yang terbaik untuk Persib dan Coach Bojan Hodak. Sekian.